Siapa nih yang lagi merencanakan untuk nambah momongan atau lagi berencana punya anak setelah menikah? Nah, yuk simak berikut ini tips gimana sih caranya meningkatkan kesuburan baik itu pada pria maupun pada wanita. Cus! Halo, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwi. Hari ini kita akan ngobrolin soal gimana sih caranya Bubit untuk meningkatkan kesuburan baik itu pada pria maupun pada wanita. Harapannya nanti bisa cus langsung punya anak gitu ya. Nah, memang ketika kalian mau merencanakan kehamilan itu saranku memang direncanakan 3-4 bulan sebelum kehamilan gitu. Jadi kita kasih waktu 3-4 bulan untuk memperbaiki kondisi diri gitu ya, supaya nanti ketika kita melakukan pembuahan itu kondisi tubuh kita sedang fit, spermanya fit, kemudian sel telurnya juga fit. Nah, indikator subur itu apa sih? Indikator subur kalau pada pria itu adalah berdasarkan kuantitas dan kualitas spermanya. Sedangkan kalau pada wanita biasanya pada kualitas sel telurnya dan juga pada kondisi rahim. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa selalu subur? Yang pertama memang adalah cek ke dokter kandungan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ketika kita mau program itu sebaiknya kita make sure dulu bahwa kondisi tubuh kita itu memang sedang dalam kondisi yang oke gitu. Jadi silahkan diperiksa darahnya seperti apa, mungkin apakah kalau keluarganya ada riwayat gula, apakah kita juga gula, kondisi hormonalnya gimana, apakah ada kayak infeksi tokso, kondisi rahimnya seperti apa, mau cek kualitas dan kuantitas sperma juga boleh. Jadi langkah yang pertama adalah kita periksa ke dokter untuk memastikan kondisi tubuh kita itu tetap fit, supaya kalau misalnya ternyata ada masalah itu kayak bisa kita perbaiki terlebih dahulu. Yang kedua adalah cukup klise gitu ya, yaitu olahraga teratur dan berusaha menurunkan berat badan yang berlebihan. Jadi memang berat badan yang berlebihan itu pada pria dapat mengurangi tingkat kesuburan. Jadi ada penelitiannya bahwa pria-pria yang obesitas ketika mereka menurunkan berat badannya itu nanti kesuburannya, yaitu kualitas dan kuantitas spermanya itu menjadi lebih baik dibandingkan ketika mereka masih obesitas. Nah, sedangkan pada wanita sendiri obesitas itu sebagian besar memacu yang namanya PCOS. PCOS ini bisa menyebabkan terjadi menstruasi yang tidak teratur atau kematangan sel telur yang terganggu. Tentunya kondisi ini tidak bagus ya untuk kesuburan. Jadi untuk program hamil nanti bisa jadi susah. Karena itu buat kalian yang saat ini berat badannya berlebih, ya memang kita harus mencintai dan menerima diri kita. Kadang-kadang big is beautiful too. But kalau misalnya kelebihan berat badannya itu sudah sampai obesitas, sudah sampai mengganggu kesehatan, maka tidak ada salahnya kalau kita turunkan sedikit untuk meningkatkan kesuburan. Jangan lupa untuk melakukan olahraga yang teratur, karena olahraga yang teratur itu bagus banget untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu membakar kalori sehingga proses penurunan berat badannya jadi makin oke. Nah, masih ada hubungannya dengan olahraga teratur tadi, yaitu silahkan untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, tinggi antioksidan dan tinggi protein. Jadi makanan-makanan yang tinggi protein itu bagus banget untuk tubuh kita, meningkatkan kesuburan. Begitu juga untuk makanan yang tinggi antioksidan, karena itu bisa melawan radikal bebas gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi suplemen pre-kehamilan. Ini nggak cuma buat pria, tapi juga buat wanita. Biasanya itu yang suruh mengkonsumsi cuma wanitanya aja ya, tapi sebenarnya pria dan wanita sebaiknya memang mengkonsumsi. Untuk rekomendasi nanti aku taruh di kolom deskripsi box. Tetapi pada intinya silahkan mengkonsumsi asam folat, zat besi, dan kalau bisa juga kalsium dan vitamin D. Jadi memang kita baiknya mendapatkan tambahan suplemen. Jangan lupa juga untuk mendapatkan nutrisi dari makanan-makanan yang asli gitu ya. Jadi makanan-makanan yang minim proses, bukan makanan-makanan yang junk food seperti itu. Jadi silakan banyak makan daging-dagingan, telur, ikan, kacang-kacangan gitu ya, sayuran hijau untuk membantu meningkatkan kesuburan. Usahakan juga untuk tidak melakukan hubungan intim yang beresiko, seperti misalnya bergonta-ganti pasangan atau melakukan hubungan intim saat sedang menstruasi seperti yang belakangan ini ramai, karena itu dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan reproduksi. Jadi silakan setia dengan pasangannya, lakukan hubungan ya yang sewajarnya aja gitu ya, dan usahakan melakukannya memang pada saat masa subur untuk meningkatkan resiko keberhasilan pembuahan. Jadi aku saranin untuk kalian
Para wanita silakan untuk mencatat siklus menstruasinya, boleh pakai aplikasi supaya nanti bisa kedetek kapan sih masa suburnya. Yang selanjutnya silakan untuk menjaga kesehatan organ intim gitu ya. Jadi jaga baik-baik kesehatan organ intim dan kebersihannya. Pada pria usahakan untuk tidak memakai celana dalam yang terlalu ketat dan panas, karena suhu yang panas kalau misalnya di dekat-dekat testis itu dapat mengganggu kuantitas dan kualitas sperma. Untuk wanita silahkan rajin mengganti celana dalamnya ketika lembab, rajin ganti pembalut kalau sudah penuh, dan ketika cebok pastikan cebok menggunakan air bersih dengan cara yang benar, yaitu cebok dari depan ke belakang, bukan sebaliknya. Lalu yang terakhir tentu saja silahkan hindari alkohol, narkoba, dan rokok, karena ketiga zat ini selain berbahaya untuk tubuh juga dapat mempengaruhi kesuburan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus gitu ya, kita tengok lagi ke tadi bahasan itu, sebenarnya intinya untuk meningkatkan kesuburan itu adalah hidup sehat. Jadi istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, konsultasi ke dokter, makan makanan yang bernutrisi, kemudian menghindari hal-hal yang beresiko, dan juga menjaga kesehatan organ intim kita. Nah, untuk kalian yang sedang program hamil, semoga lancar segera mendapatkan garis 2, semoga sehat selalu. Boleh cerita ikhtiar apa yang kalian lakukan untuk mencapai garis biru di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!